Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A 2024 akan menjelaskan hasil infografis kami dari hasil pengamatan kami juga di bulan Oktober kemarin untuk memenuhi tugas UTS Pelindungan dan Kesehatan Hutan dengan saya Rifki Akbar Syahputra dengan nomor induk mahasiswa 24537666 AT 10694 selaku ketua kelompok dan rekan-rekan saya. Saya Zelvina Zuanda dengan NIM 24542 KT 10817. Saya Farel Febrian Putra dengan NIM 24545 KT 10909. Saya, Zahra Agastera Dilova, dengan NIM 24544 157 KT 10874. Saya Vina Indrawati dengan NIM 245333576 KT 10608. Saya Satyananda Susanto dengan NIM 2454399 KT 10861. Diana dengan NIM 4539058 KT 10733. Baik, jadi untuk pengamatan ini kami lakukan di sisi timur Balairung dengan pohon sawo kecil atau dengan nama ilmiah Manil Karakauki, dan untuk identifikasi pohon serta taksonominya akan dijelaskan lebih lengkap oleh rekan saya Uswatun Hasanah. Sawo kecik atau Manil Karakauki masuk ke dalam kingdom Plantae. Superdivisinya adalah Spermatophyta. Familinya adalah Sapotaceae dan genusnya adalah Manilkara. Spesiesnya adalah Manil Karakauki atau biasa disebut dengan sawo Jawa. Baik, lalu untuk selanjutnya penjelasan apa itu penyakit hama dan gulma akan dijelaskan sendiri oleh saya. Jadi tumbuhan sama sama seperti manusia, mereka dapat terganggu oleh faktor-faktor gangguan biotik dari lingkungan ataupun iklim juga. Jadi yang pertama itu namanya penyakit. Penyakit tanaman itu umumnya disebabkan oleh organisme patogen atau organisme pengganggu tanaman yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata, seperti jamur, bakteri, virus maupun nematoda. Lalu selanjutnya adalah gulma. Gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di area pertanian atau perkebunan dan bersaing dengan tanaman budidaya, sehingga gulma ini bisa dibilang adalah tanaman yang tidak diinginkan. Contoh dari gulma adalah rumput teki, alang-alang, dan rumput gajah. Lalu selanjutnya adalah hama. Hama adalah organisme pengganggu tanaman yang dapat berupa serangga, hewan pengerat, burung, atau bahkan beberapa jenis tumbuhan tertentu. Jadi hama ini lebih condong ke arah organisme hewan. Contohnya adalah woreng coklat pada padi, ulat buah pada mangga, dan tikus sawah yang ada di sawah. Jadi seperti itu contoh dari perkenalan batu penyakit hama dan gulma. Lalu selanjutnya adalah pembahasan gejala dari pohon sawo kecil yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zila. Oke, jadi gejala itu adalah sebuah tanda-tanda fisik di mana suatu pohon itu mengalami adanya gangguan kesehatan maupun terserang penyakit. Nah, pada pohon sawo kecil ini itu ditemukan adanya gejala pada batang dan juga pada daun. Yang pertama itu pada pangkal batang, ditemui pangkal batang yang berlubang-lubang. Kemudian di batang juga terutama di ranting itu banyak kulit-kulit ranting yang sudah terkelupas. Kemudian yang pada daun itu ditemukan daun-daun yang sudah menguning. Kemudian ada ditemukan daun-daun yang berlubang dan daun-daun yang terkena sunburn. Baik, lalu untuk tanda-tanda dari penyakit tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Farel. Jadi tanda pada pohon sawo kecil ini merujuk pada bukti fisik yang bisa dapat secara langsung dari organisme penyakit atau hama itu sendiri. Jadi tidak seperti gejala yang merupakan reaksi. Tanda adalah sesuatu yang lebih konkret dan biasanya terlihat secara langsung oleh mata.
pada pohon atau kakao ini terdapat tiga tanda yang dapat dilihat secara langsung. Yang pertama ada miselium atau sporulasi jamur, di mana miselium ini akan menjadi benang putih yang merupakan bagian vegetatif dari jamur. Pada pohon saji terdapat pada batang miselium berwarna putih atau abu-abu dan terlihat seperti lapisan bubuk jadi di bagian ini. Terus yang kedua ada tanda atau serangan hama, mudah dikenali dengan melihat adanya serangga atau bagian tubuh hama yang tinggal di permukaan tanaman. Tanda itu pada batang pohonnya, yaitu adanya rayap yang menggerogoti batang. Terus yang ketiga adalah muncul tanda berupa keluarnya getah dari batang atau ranting pohon. Pada sawo kecil, biasanya merupakan pengakuan terhadap udara atau infeksi, di mana tanaman mengeluarkan getah sebagai upaya untuk menutup luka atau mencegah patogen masuk yang akan lebih ke dalam. Itu jelas. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu selanjutnya adalah penyebab timbulnya penyakit hama ataupun gulma pada pohon yang akan dijelaskan oleh Saudari Zara. Selanjutnya, ada pengaruh pohon terhadap adanya jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma dapat memberikan pengaruh yang signifikan dan merugikan terhadap pohon, terutama pada pohon-pohon yang mengalami infeksi. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari jamur Ganoderma. Yang pertama adalah penyebab busuk akar. Jamur Ganoderma yang menyerang sistem akar pohon menyebabkan pembusukan akar. Akar yang membusuk ini membuat pohon sulit menyerap air dan nutrisi yang diperlukan, sehingga dapat melemahkan kondisi pohon. Yang kedua adalah kematian pohon. Dalam kasus yang parah, infeksi jamur Ganoderma dapat menyebabkan kematian pohon secara bertahap. Pohon yang terinfeksi mungkin menunjukkan gejala seperti daun layu, penurunan produksi bunga atau buah, dan hingga akhirnya mati. Yang ketiga adalah penurunan kekuatan struktural. Jamur ini menyebabkan degradasi kayu dan jaringan pohon yang membuat pohon menjadi lebih rapuh. Akibatnya, pohon yang terinfeksi lebih rentan terhadap roboh, terutama saat terjadi angin kencang atau badai. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Lalu selanjutnya adalah untuk penanganan dari gangguan biotik yang akan dijelaskan oleh Saudari Vina. Baik, untuk penanganan sendiri ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap identifikasi. Langkah penanganan hama yang menyerang pohon sawo kecil tersebut, kita memeriksa batang pohon untuk mengidentifikasi gejala infeksi jamur. Ini membantu menentukan tingkat keparahan infeksi. Yang kedua adalah pemangkasan. Setelah mengidentifikasi area terinfeksi, dilakukan pemangkasan pada bagian yang terkena jamur, menggunakan alat yang steril untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, ada persiapan dan pengaplikasian fungisida. Menggunakan fungisida yang mengandung propiconazole, dengan menggunakan fungisida ini, kita dapat mudah diaplikasikan baik menggunakan penyemprotan maupun aplikasi tanah. Fungisida dapat bekerja dengan menghambat sintesis ergosterol yang penting bagi perkembangan dan pertumbuhan jamur. Setelah melarutkan fungisida sesuai dosis, hal ini dapat dilakukan pada pagi hari dan sore hari untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang terakhir ada pemantauan dan perawatan lanjutan. Setelah pengaplikasian fungisida, kondisi pohon dipantau secara rutin. Dan perawatan tambahan seperti penyiraman dan pemupukan. Dengan langkah-langkah ini, infeksi pada Ganoderma berhasil ditangani dan kesehatan pohon sawo kecil dapat terjaga dengan baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu selanjutnya adalah penyebab dari munculnya gangguan biotik pada pohon sawo kecil yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nadira. Oke, jadi untuk jamur Ganoderma sendiri merupakan salah satu jamur patogen penyakit akar penting pada tanaman perkebunan dan juga kehutanan. Infeksi jamur ini diduga terjadi kontak antara akar yang telah terinfeksi dengan akar yang sehat. Jamur ini sendiri disebarkan oleh spora yang dihasilkan di badan buah menonjol yang terbentuk di bagian luar pohon atau cong. Spora baru ini dilepaskan dari cong, mulai disebarkan oleh angin
dan juga air selama musim lembab, dan juga akan menginfeksi luka terbuka di akar dan area batang bawah pohon yang rentan. Biasanya pertumbuhan jamur ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan juga eksternal, semisal suhu, cahaya, sirkulasi udara, dan juga kelembapan udara. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu selanjutnya adalah pencegahan dan juga pengendalian gangguan biotik yang akan dijelaskan oleh Saudari Jela. Untuk pencegahan dan pengendalian itu ada untuk mencegah munculnya jamur Ganoderma ini penting untuk menjaga kebersihan area sekitar pohon, memastikan drainase tanah yang baik, melakukan pemangkasan rutin cabang yang mati, memberikan pupuk yang tepat, serta menggunakan fungisida jika diperlukan. Luka pada batang atau akar juga harus segera ditangani untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Baik, jadi itu untuk pencegahan dan pengendaliannya. Lalu untuk yang terakhir adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara Satya. Dalam penyakit Ganoderma megaloma pada sawo kecil yang kami temui di sisi area timur gedung pusat UGM memiliki dampak negatif bagi pohon yang terinfeksi seperti pertumbuhan pohon terhambat, kerusakan anggota tubuh pada pohon, dan juga dapat mematikan pohon. Dampak tersebut dapat dihindari dengan diagnosis dini untuk mendeteksi penyakit, hama, dan gulma yang menyerang pohon agar dapat segera dilakukan tindakan penanganan untuk menyelamatkan pohon. Tindakan pencegahan juga dapat diterapkan agar dapat meminimalisir serangan pada pohon sawo kecil dari infeksi penyakit, hama, dan gulma. Baik, jadi itu untuk kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini dan terima kasih untuk Saudara Satya udah menjelaskan. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kelompok kami. Namun sebelum ditutup, izinkan saya menampilkan untuk slide yang kedua. Jadi ini kontribusi dari masing-masing anggota kelompok kami. Jadi itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.